Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iniki Mutia Fitri dan saya akan membacakan hasil UAS paper individu saya. Yang pertama yaitu tentang komitmen diri, mengapa saya merasa perlu untuk mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Filosofi adalah suatu pengetahuan tentang segala hakikat yang ada pada suatu hal. Berarti mempelajari filosofi pendidikan, berarti kita mencari tahu makna dari pendidikan itu sendiri, yaitu bagaimana asal mulanya, mengetahui perjalanannya, agar dapat menjadi pendidik yang dapat mendidik dengan segala daya dan upaya. Bagi saya, mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah untuk memurnikan jiwa saya sebelum menjadi seorang guru. Nah, dengan mempelajari mata kuliah filosofi ini, saya dapat memurnikan niat saya dan cita-cita saya untuk dalam menjalani profesi sebagai seorang guru nantinya. Bahwasanya pekerjaan dan profesi sebagai seorang guru adalah suatu profesi yang mulia. Mata kuliah filosofi ini adalah panduan bagi setiap guru-guru di Indonesia seharusnya. Akan sangat berbeda guru-guru yang pernah mengenal mata kuliah filosofi pendidikan dan guru-guru yang belum mengenal mata kuliah filosofi pendidikan. Nah, seorang guru di Indonesia yang lahir di negeri ini sudah seharusnya menjadikan filosofi pendidikan sebagai suatu acuan dalam mendidik. Nah, saya sangat yakin bahwasanya saya sangat yakin bahwasanya dengan mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan, sebagai seorang guru saya akan mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan menuntun saya nantinya menjadi seorang guru yang profesional, penuh tanggung jawab, dan juga penuh dengan kasih sayang dalam mendidik peserta didik saya nantinya. Landasan yang dipelajari di dalam dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara akan menjadikan seorang guru memiliki kemampuan untuk dapat menjadi guru yang baik, guru yang menuntun, dan guru yang mampu memiliki profesionalisme yang baik sebagai guru abad 21. Strategi yang akan saya lakukan adalah dengan cara menjadi guru yang memperhatikan segala kebutuhan belajar peserta didik. Nah, dengan melakukan pendekatan atau approach yang tepat, saya yakin bahwa seorang guru akan dapat merancang suatu pembelajaran yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan semaksimal mungkin merancang media ajar dan juga pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik. Baiklah, untuk soal yang nomor 2 yaitu terkait Ki Hajar Dewantara. Nah, bagi saya Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat inspiratif di dalam dunia pendidikan. Begitu banyak hal yang dapat dipelajari, yang dapat diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menurut saya nantinya akan dapat menjadi panduan yang baik sebagai seorang guru adalah: yang pertama, yaitu memahami peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya di mana dia tumbuh dan berada. Yang kedua ialah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak, yang berarti menuntun seorang anak sesuai dengan kodrat yang telah melekat padanya, dan bukan berarti merubah kodrat seorang anak, karena anak bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan anak itu adalah sudah lahir dengan kodrat yang samar-samar, dan tujuan dari pendidikan adalah menebalkan kodrat-kodrat tersebut sehingga anak dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna dan mandiri di masa depannya nanti. Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran terkait dengan pentingnya untuk memiliki budi pekerti. Nah, budi pekerti adalah sebuah hasil dari proses pendidikan. Pendidikan yang sesuai dengan karakteristik bangsa, yaitu pendidikan yang memperhatikan aspek-aspek nilai-nilai luhur bangsa yang tidak hanya berfokus pada intelektualitas saja, namun juga berfokus pada perkembangan karakter seorang anak, yaitu
Bagaimana seorang anak itu dengan adanya proses pendidikan, mereka tidak hanya pintar secara akademik saja, namun mereka juga memiliki perubahan yang baik dalam tingkah lakunya. Dan sebagai warga negara Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan nilai-nilai khas dari suatu daerah sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam melakukan pendidikan di Indonesia. Karena nilai-nilai khas Indonesia, nilai-nilai luhur Indonesia adalah suatu wujud pendidikan budi pekerti yang akan menjadi wadah pembentukan karakter peserta didik di Indonesia. Nah, pertanyaan nomor 3 terkait penerapan dasar-dasar Ki Hajar Dewantara di dalam lingkungan sekolah dapat kita lihat dalam berbagai aspek. Nah, yang pertama kita dapat melihat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah tempat saya melakukan praktek pemagangan lapangan, itu saya melihat bahwasanya sekolah telah menerapkan begitu banyak sekali kegiatan akademis maupun non-akademis yang menunjang minat dan bakat siswanya. Nah, yang kedua juga kita bisa melihat dari adanya organisasi siswa atau OSIS yang merupakan wadah di mana siswa dapat mengembangkan dirinya yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, yang ketiga, kita dapat melihat pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melalui kegiatan P5 atau kegiatan profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, pada kegiatan profil penguatan pelajar Pancasila ini seringkali diadakan dengan berbagai tema. Tema-temanya ini dapat mendukung kreativitas siswa, juga dapat melestarikan adat dan budaya setempat. Seperti contohnya, itu saya pernah melihat P5 yang bertema anti bully, yang berarti di sini menguatkan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai. Dan juga saya pernah melihat tema P5 itu adalah melestarikan budaya adat Minangkabau, yaitu bagaimana ada istilahnya itu menjalang mintuwo, ada istilahnya makan bajamba, yang merupakan salah satu adat istiadat yang mungkin tidak secara dengan mudah ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan adanya P5 ini menjadi wadah bagi siswa untuk memahami nilai-nilai luhur di mana dia dilahirkan dan berada. Nilai-nilai luhur ini juga merupakan karakteristik yang akan membentuk sikap siswa, karena adat dan budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah mengajarkan tentang kerjasama, tentang musyawarah, tentang saling menghargai. Baiklah, terkait pertanyaan nomor 4 tentang profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, yang pertama itu adalah aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, menurut saya ini bisa diwujudkan melalui dengan mewujudkan adanya budaya toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah, di mana setiap peserta didik dengan latar belakang apapun, baik latar belakang agama apapun, suku apapun, tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda di mata pendidikan, di mana mereka tetap bisa mengakses fasilitas yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi peserta didik dari latar belakang agama apapun. Kedua, itu adalah mandiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat mengakomodir semua gaya belajar siswa. Nah, yang selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, pada aspek bergotong royong ini dalam pembelajaran dapat kita wujudkan dengan melakukan pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok atau berkolaborasi. Nah, di sini siswa akan belajar bagaimana caranya untuk bisa menerima pendapat orang lain dan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah pada aspek berkebinekaan global ini dapat kita wujudkan ketika siswa diminta untuk melaksanakan proyek P5. Nah, di sini mereka akan saling bekerja sama dengan satu dan lainnya. Berkebinekaan seperti yang kita tahu artinya itu berbeda-beda namun tetap satu. Nah, di sini sangat dituntut sekali aspek untuk mampu bekerja sama mewujudkan suatu proyek. Maka dengan adanya proyek P5 ini, siswa dapat menahan egonya untuk bisa menciptakan suatu proyek yang baik untuk ditampilkan dari kelasnya. Selanjutnya adalah aspek bernalar kritis. Pada aspek bernalar kritis ini dapat kita wujudkan di dalam pembelajaran ialah dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak
yang berpusat pada peserta didik atau biasa disebut dengan student center. Nah, dengan adanya pola belajar student center ini, peserta didik mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk mengeksplorasi pemikiran mereka sehingga mereka bisa mengembangkan suatu pembelajaran itu berdasarkan pemahaman yang sangat bermakna. Nah, dalam aspek penilaian kritis ini juga diminta guru di dalam proses pembelajaran adalah sebagai seorang fasilitator yang akan menuntun pemahaman siswa, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, dengan maksud agar siswa dapat mengeksplorasi pemikiran mereka dan dapat mempelajari suatu topik dari berbagai macam sumber yang bisa mereka gunakan. Seperti contohnya saat sekarang ini, mereka bisa belajar dari berbagai macam platform media sosial, dari berbagai macam platform internet, website, dan guru sebagai fasilitator hanya berfungsi untuk mengontrol pemahaman siswa apakah yang dia pahami sudah baik dan benar. Guru tidak harus menjadi satu-satunya pusat pembelajaran dengan melakukan metode ceramah lagi agar daya pikir siswa untuk bisa bersikap kritis menjadi semakin terasah. Nah, aspek terakhir adalah kreatif. Pada aspek kreatif ini kita dapat wujudkan dalam pembelajaran dengan membebaskan siswa dalam melakukan proyek yang ingin mereka lakukan. Nah, seperti contoh ialah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Jika sesuai dengan gaya belajarnya, mereka akan lebih kreatif untuk mengembangkan dirinya ketika diberikan tugas oleh guru. Nah, ini juga dapat dikembangkan dalam bentuk asesmen yang kita berikan kepada siswa, di mana kita dapat meminta siswa memberikan asesmen berupa unjuk kerja yang dapat mereka wujudkan dalam bentuk gambar, video, sehingga mereka bisa memahami suatu topik, namun di sisi lain mereka juga bisa mengembangkan daya kreativitas mereka. Pertanyaan yang nomor 5, yaitu bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, maka dapat kita menyusun strateginya. Yang pertama yaitu dengan melakukan tes diagnostik. Dengan kita melakukan tes diagnostik, kita bisa mengetahui tingkat capaian pemahaman siswa terkait suatu materi. Nah, yang kedua kita bisa melakukan profiling peserta didik. Profiling peserta didik ini kita fungsikan untuk mengetahui latar belakang siswa. Nah, dengan kita mengetahui latar belakang siswa mulai dari latar belakang umumnya seperti karakteristik fisik, pekerjaan orang tua, suku, bangsa, agama, dan segala macam yang berhubungan dengan informasi personal siswa lainnya, ini akan sangat berpengaruh dalam proses belajar nanti. Jika guru mengetahui karakteristik siswa, maka kita dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan juga latar belakang mereka. Nah, yang ketiga itu kita bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodir segala tingkat level pemahaman siswa dan juga gaya belajar siswa. Nah, yang nomor 4 kita bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil dari tes profiling yang telah kita lakukan tadi. Nah, dan yang terakhir adalah kita merancang bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang menarik, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekian penjelasan saya mengenai tugas UAS individu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.